Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sri Mulyani, yang biasa dipanggil Sri, kelahiran 1999. Pada saat kejadian, dia berusia 23 tahun. Sri tinggal di Kelurahan Sungai Jawa Luar, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sri tinggal dengan kakak dan juga ayahnya, karena ibunya sudah lama meninggal. Setelah tamat SMA, Sri bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta yang ada di Kota Pontianak. Kasus ini berawal pada bulan April tahun 2021, yang mana saat itu Sri kenalan dengan seorang anggota TNI yang bernama Prada Yuandi, yang ia kenal melalui Instagram. Prada Yuandi pada saat itu baru saja lulus TNI, yang bertugas di Brigif 19 Katulistiwa yang juga berada di Kota Pontianak. Sri dan Prada Yuandi yang sudah kenal dan mulai dekat, yang beberapa bulan dekat melalui chat aja, pada saat itu pada bulan Oktober tahun 2021 mereka pun ketemuan untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di sebuah hotel yang ada di Kota Pontianak. Mereka yang sama-sama suka, mereka pun jadian dan kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri di hotel itu. Di tempat kerjanya, Prada Yuandi sempat cerita dengan beberapa temannya tentang hubungannya dengan Sri. Sri juga sempat kenal dengan teman dan juga senior Prada Yuandi. Setelah 1 tahun mereka pacaran, pada bulan April tahun 2022, 3 hari menjelang Lebaran, Prada Yuandi yang sudah mengambil cuti Lebaran langsung mendatangi rumah Sri untuk bertemu Sri dan keluarganya di sana. Mereka pun sempat tunangan. Setelah resmi tunangan, mereka sering jalan berdua dan sering check-in di hotel yang ada di Kota Pontianak. Tidak lama kemudian, di tengah hubungan mereka yang sudah mesra-mesranya, Prada Yuandi dipindah dinas di Pangkas RI Malaysia, yang mana tugasnya menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas, yang berjarak sekitar 5-6 jam perjalanan dari Kota Pontianak. Karena jarak yang jauh, jadinya mereka LDR, yang mana awalnya walaupun mereka LDR, hubungan mereka tetap baik-baik saja. Tapi itu hanya bertahan awal-awal saja. Karena beberapa bulan kemudian, karena Prada Yuandi mulai kenal dan dekat dengan perempuan yang bernama Yanti yang berada di wilayah tugasnya, yang tinggal di Kota Sambas. Karena makin hari mereka makin dekat, akhirnya mereka mulai pacaran. Tidak lama kemudian, Sri pun tahu tentang hubungan Prada Yuandi dan Yanti, karena salah satu temannya Sri yang bernama Natasha yang juga tinggal di Kota Sambas sering berkunjung ke salon milik Yanti. Entah bagaimana Natasha mengetahui hubungan antara Prada Yuandi dan Yanti. Sri yang sudah geram dan cemburu langsung mencari tahu sosial medianya Yanti, baik itu Facebook atau Instagram, untuk menyelidiki lebih dalam hubungan antara Prada Yuandi dan Yanti. Dan ternyata memang benar mereka ada hubungan, karena dia berhasil menemukan foto mesra Prada Yuandi dan Yanti. Bukan cuma itu, Sri juga tahu kalau mereka sering check-in di sebuah hotel yang tidak jauh dari tempat tugasnya Prada Yuandi yang juga berada di wilayah Aruk. Dan juga Sri juga tahu hotel yang menjadi langganan mereka. Sri pun akhirnya menanyakan itu semua ke Prada Yuandi, yang akhirnya berujung mereka pun jadi bertengkar. Sri akhirnya memutuskan mendatangi pos tempat dinas Prada Yuandi di wilayah Aruk menggunakan travel. Sesampainya di sana, Sri langsung melaporkan ke komandannya Prada Yuandi soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Prada Yuandi. Komandannya mempertemukan Prada Yuandi dan Sri untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Setelah ditengahi komandannya, masalah pun selesai, di mana kesepakatannya Prada Yuandi dan Sri akhirnya putus secara baik-baik. Sri akhirnya balik lagi ke Kota Pontianak, sedangkan Prada Yuandi terus menjalin hubungan dengan Yanti. Walaupun putus, Prada Yuandi dan Sri masih sering chat melalui WA.
Setelah itu, beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan November tahun 2022, Sri mulai merasakan tanda-tanda kehamilan pada dirinya. Karena Sri ini panik, ia langsung menghubungi temannya Natasha yang kebetulan bekerja sebagai bidan. Sri menceritakan kondisinya karena merasakan adanya tanda-tanda kehamilan. Mendengar ceritanya Sri, Natasha menyarankan untuk melakukan tes pack terlebih dahulu. Setelah dilakukan tes pack, hasilnya garis 2 atau positif hamil. Dari hasil tes pack ini, Sri makin panik dan menurutnya orang yang bertanggung jawab atas kehamilannya adalah Pradayuandi. Sri pun langsung menghubungi Pradayuandi. Ia langsung menceritakan kalau ia hamil. Mendengar itu, Pradayuandi kaget dan malah mempertanyakan siapa yang menghamilinya, karena ia merasa bukan orang yang harus bertanggung jawab, mengingat mereka sudah beberapa bulan putus dan sudah tidak menjalin hubungan lagi. Sedangkan Sri bersikeras meminta Pradayuandi untuk bertanggung jawab, dan Pradayuandi juga bersikeras menolak untuk bertanggung jawab, dan juga menuduh Sri melakukannya dengan lelaki lain yang mungkin pacar barunya Sri. Karena perdebatan mereka tidak menemui titik terang, akhirnya Pradayuandi membawa Sri untuk mengecek kebenaran kehamilannya di puskesmas Sajingan Besar yang tidak jauh dari tempat dinasnya Pradayuandi. Akhirnya, pada tanggal 23 Desember tahun 2022, paginya, Sri berangkat lagi sendirian menggunakan travel ke kota Sambas. Setelah sampai di kawasan kota Sambas, Sri sempat transit mobil dan sekalian menemui temannya Natasha tadi, yang kebetulan tinggal di kota Sambas. Sri minta Natasha untuk menemaninya menemui Pradayuandi, yang mana ia takut kalau Pradayuandi memaksanya untuk menggugurkan kandungannya. Karena Natasha sibuk dan tidak bisa menemaninya, cuma bisa menyarankan jangan mau kalau dipaksa menggugurkan kandungannya. Kalau dipaksa menggugurkan kandungannya, Natasha menyuruh Sri untuk pulang saja, yang mana nanti ongkosnya akan ditanggung Natasha. Sri akhirnya melanjutkan perjalanannya ke Aruk menggunakan travel dengan perjalanan sekitar 2 jam lagi untuk bisa sampai ke tempat Pradayuandi. Sampainya di Aruk, tepatnya jam 3 sore, Sri menghubungi Pradayuandi mengabarkan kalau dia sudah sampai. Karena Pradayuandi tidak bisa langsung menemui Sri, ia menyuruh Sri untuk beristirahat dulu di salah satu penginapan yang ada di sana. Sri akhirnya check-in di penginapan yang ada di sana dengan harga 250.000 per malam. Setelah istirahat di penginapan itu, tepatnya di jam 7 malam, karena sudah lapar, ia menghubungi lagi Pradayuandi. Pradayuandi pada saat itu masih belum bisa menemui Sri, karena ia sedang bersama pacarnya Yanti di penginapan lain, yang mana sebenarnya penginapan mereka tidak jauh, berjarak hanya sekitar 100 meter. Pradayuandi kemudian menyuruh Sri ke salah satu rumah makan yang berada tidak jauh dari penginapan dan berjanji tidak lama lagi akan menyusul ke sana. Sri kemudian jalan kaki ke rumah makannya. Setelah ditunggu, tepatnya di jam 21.30 atau setengah 10 malam, Pradayuandi baru sampai dan menemui Sri yang sudah menunggu di rumah makan. Sambil makan, mereka ngobrol. Sri bertanya kapan ke puskesmas untuk cek kebenaran kehamilannya. Karena sudah malam, Pradayuandi meminta Sri bertemu lagi besok untuk pergi ke puskesmas. Setelah selesai makan, Pradayuandi sempat mengantarkan Sri balik ke penginapannya dan pulang dengan alasan kembali lagi ke pos dinasnya. Sri yang pada malam itu di penginapan, tepatnya jam 11 malam, sempat update status di Facebooknya bahwa ia berada di penginapan yang berada di wilayah Aruk. Postingan Sri ini sempat dilihat oleh atasan sekaligus teman dinasnya Pradayuandi yang juga berada di wilayah Aruk, yang bernama Prada Kepeli, yang juga kenal sama Sri. Prada Kepeli yang berada di wilayah Aruk dan juga tidak jauh dari penginapan Sri, jadinya dia mampir ke penginapan Sri dan bertanya kepada pihak penginapan tamu yang bernama Sri Mulyani. Karena ini, pihak hotel langsung manggil Sri yang saat itu berada di kamarnya kalau ada teman yang datang. Karena tahu yang datang itu Prada Kepeli dan juga atasan sekaligus temannya Pradayuandi, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol depan pintu kamar. Prada Kepeli sempat nanya ke Sri apa tujuannya datang jauh-jauh ke sana. Sri langsung menceritakan masalahnya
dan meminta pertanggungjawaban Pradayuandi karena dia sedang mengandung anak Pradayuandi. Pradakepeli yang tidak tahu apa-apa langsung kaget. Setelah itu, Sri langsung nanya di mana pos tempat dinasnya Pradayuandi. Karena takut jadi masalah, Pradakepeli beralasan tidak tahu tempat dinasnya karena saat itu mereka sudah beda penugasan. Entah alasan apa, Sri tiba-tiba minta diantarkan ke penginapan lain yang ada di sana, yang jaraknya tidak jauh dari sana, sekitar 100 meter dari penginapan Sri saat itu. Sri beralasan mau pindah tempat penginapan. Pradakepeli langsung mengantar Sri ke penginapan lain. Pas sudah sampai di penginapan, Pradakepeli langsung pulang. Nah, di penginapan itu, Sri ketemu dengan Pradayuandi yang pada saat itu sedang mengantar makanan ke Yanti yang sedang nginap di situ juga. Karena cemburu, Sri langsung mendatangi Pradayuandi dan Yanti sambil marah-marah dan maki-maki mereka dan membuat situasi di depan hotel jadi ramai dan juga sempat dilerai oleh pihak penginapan. Setelah beberapa saat adu mulut, Yanti langsung pergi ke kamarnya. Sri kemudian ditenangkan oleh pihak penginapan agar masalahnya diselesaikan secara baik-baik. Saat Sri sudah agak tenang, tiba-tiba Yanti keluar lagi menghampiri Pradayuandi yang saat itu nampak kebingungan. Sri kemudian berusaha nampar Yanti yang akhirnya dapat dilerai oleh Pradayuandi. Pradayuandi langsung minta Yanti untuk menjauh agar situasinya tenang. Setelah suasana agak tenang yang pada saat itu sudah tengah malam, Sri langsung minta Pradayuandi untuk mengantarkannya ke terminal yang ada di wilayah Arok. Sri mengatakan malam itu juga mau pulang ke Pontianak. Pradayuandi langsung ngambil motornya yang terparkir di pinggir jalan dan pergi ke terminal untuk ngantar Sri. Tapi saat di perjalanan menuju terminal, Sri yang masih emosi sempat mukul badan dan kepala Pradayuandi sambil memaki dan mengancam akan melaporkan masalah kehamilannya agar Pradayuandi dipecat dari TNI. Pradayuandi yang juga emosi sempat nanya maunya apa. Karena sudah kesal, ia berencana menghabisi Sri malam itu juga. Kemudian ia membawa Sri ke rumah kosong yang berada di kawasan Bukit Tempaya. Sampai di sana, Sri sempat nanya kenapa berhenti di situ. Tanpa basa-basi, Pradayuandi langsung narik Sri untuk turun dari motor. Pradayuandi langsung membawa Sri ke belakang rumah kosong itu. Sampainya di belakang rumah kosong itu dan kondisinya juga sangat sepi, Pradayuandi langsung menjegal kakinya Sri yang membuat Sri terjatuh. Sri pun sempat teriak dan juga melawan. Pradayuandi langsung menduduki tubuhnya Sri dan Sri. Setelah Sri yang sudah tidak bergerak lagi, ia pun baru melepas cekannya. Sri yang terbaring sudah tidak berdaya. Pradayuandi pun tergoda untuk memperkaosnya. Saat menjalankan aksinya dan melihat kaki Sri masih bergerak, ia pun langsung mengambil batu dan menghantam kelapa Sri yang akhirnya membuat Sri benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan Sri sudah tidak bernapas, tepatnya jam 6.45 pagi dan harinya sudah mulai terang, Pradayuandi sempat ninggalin tubuh Sri di belakang rumah kosong itu. Kemudian ia kembali ke pos tempat dinasnya untuk membersihkan bercak merah di tubuhnya dan juga ganti baju dinas. Pada jam 8:15 pagi, ia balik lagi ke rumah kosong itu yang sudah bawa cangkul dan sekop. Ia pun mindahin tubuh Sri ke hutan yang berada di belakang rumah kosong itu. Ia pun langsung menggali lubang sedalam 50 cm dan mengubur tubuh Sri di situ. Setelah selesai, ia mengambil HP-nya Sri untuk menghilangkan jejaknya. Karena dia tidak tahu sandi HP-nya, dia pun cuma mengambil SIM card-nya. Setelah semuanya beres, dia pun langsung membuang HP-nya Sri ke sungai yang ada di wilayah sana. Setelah itu, pada jam 9.30 pagi, ia menemui Yanti yang sedang berada di pasar Belampar Arok. Di situ ia menceritakan kalau masalahnya dengan Sri sudah selesai. Yanti pun heran dan nanya selesai maksudnya bagaimana. Pradayuandi menjelaskan kalau dia sudah menghabisi Sri. Mendengar itu, Yanti pun kaget kenapa harus dihabisi. Karena menurut Yanti, masalahnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Pradayuandi cuma menjawab kalau itu sudah jalan satu-satunya. Karena penasaran, Yanti nanya lagi di mana tubuh Sri berada. Tapi Pradayuandi tidak mau memberitahunya. Setelah mereka ngobrol,
Yanti pun pamit untuk balik ke kota Sambas dan Prada Yuandi kembali ke posnya. Sesampainya di pos, Prada Yuandi langsung tes SIM cardnya Sri tadi. Setelah SIM cardnya aktif, ia pun login ke WA-nya Sri yang nantinya ia gunakan untuk menyamar sebagai Sri untuk menghubungi keluarganya Sri. Kalau nantinya keluarganya mulai mencari Sri yang belum pulang sejak kemarin. Nah, jadinya ya kakaknya pun sempat menghubungi Sri melalui chat WA, nanya di mana keberadaannya Sri dan kenapa belum pulang, sedangkan pesan WA-nya itu masuk ke HP yang dipegang Yuandi. Di situ Yuandi yang menyamar menjadi Sri menjawab chat kakaknya kalau dia sudah di Malaysia karena sudah dapat pekerjaan di sana. Awalnya kakaknya sempat bingung karena sebelumnya Sri memang tidak pernah cerita mau pindah kerja apalagi sampai ke Malaysia, apalagi pergi merantau tanpa izin. Karena ini kakak Sri pun sempat menghubungi Prada Yuandi buat nanya apakah sebelumnya Sri sempat nemuin dia. Karena saat itu kakak dan keluarganya memang tahu kalau cerita terakhir kali pergi ke Aruk untuk nemuin Yuandi untuk menyelesaikan masalah mereka. Di situ Prada Yuandi mengaku kalau beberapa hari yang lalu Sri memang sempat nemuin dia buat minta tanggung jawab soal kehamilannya. Tapi di situ Yuandi menjelaskan ke kakaknya kalau kehamilannya Sri bukan karena dia, karena mereka sudah putus, dan menuduh kalau kehamilan Sri itu karena cowok lain. Prada Yuandi beralasan ke kakaknya Sri kalau itu terakhir kali dia ketemu dengan Sri, karena besoknya pas dia mau menemui Sri di penginapan yang ada di Aruk, Sri sudah check out, yang dia juga ngaku tidak tahu kalau Sri pergi kemana. Karena lokasi Aruk ini emang ada di kawasan gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia, akhirnya kakaknya Sri percaya mungkin benar kalau Sri sudah di Malaysia. Walaupun saat itu keluarga Sri tetap resah. Sebulan kemudian yang sudah masuk di tahun 2023, tepatnya di tanggal 21 Januari, karena saat itu keluarganya Sri belum sepenuhnya tenang karena mereka masih ngerasa janggal dan juga Sri sulit dihubungi. Jadinya entah gimana Yuandi pun berhasil mendapatkan SIM card Malaysia dengan kode awal plus 60 yang akan dia gunakan untuk menghubungi keluarga Sri dengan menyamar sebagai Sri untuk menghubungi keluarganya menggunakan nomor Malaysia supaya lebih meyakinkan. Setelah SIM card Malaysia diaktifkan, dia pun menghubungi kakaknya Sri dengan mengaku kalau dia baru saja dihubungi Sri yang juga menggunakan nomor Malaysia. Jadinya Yuandi ini pun mengirim nomor baru Sri ke kakaknya. Setelah itu, kakaknya pun langsung menghubungi nomor baru Sri melalui chat WA. Nah, di situ Yuandi kembali beraksi lagi dengan menyamar menjadi Sri, yang intinya seolah-olah saat itu Sri ini udah di Malaysia, kerja di sebuah kedai atau toko yang ada di sana. Bahkan sempat ngirim foto sampul paspor Indonesia yang sedang dipegang tangan cewek, yang seolah-olah Sri sedang memegang paspor Indonesia. Tapi karena keluarganya yang masih belum yakin, mereka sempat berusaha buat nelpon bahkan video call, tapi selalu ditolak dengan alasan Sri sedang sibuk. Karena ini lama-kelamaan kakak dan juga keluarganya Sri pun mulai merasa janggal karena merasa yang mereka hubungi itu bukan Sri, karena sama sekali tidak menggambarkan sifat dan karakter Sri. Karena ini keluarga yang tahu keberadaan terakhirnya yang ada di wilayah Aruk buat nemuin Yuandi, jadinya mereka pun sempat melakukan pencarian di sana, tapi benar-benar udah kehilangan jejak. Mereka pun akhirnya melaporkan ke Polres Sambas soal hilangnya Sri. Nah, dari sini Sri pun dilaporkan sebagai orang hilang di wilayah Sambas. Jadi setelah 5 bulan Sri hilang, yang saat itu sudah di tanggal 31 Mei tahun 2023, warga di desa Sebunga yang sedang mencari kayu bakar di kawasan hutan area Bukit Tempayan yang ada di Aruk tidak sengaja menemukan tulang belulang yang ternyata muka manusia. Karena ini mereka pun langsung melaporkan soal temuan ini ke pihak kepolisian Sajingan Besar dan juga Polres Sambas. Setelah menerima laporan ini,
pihak kepolisian langsung berdatangan yang langsung mengamankan TKP. Maka ditemukan itu sudah dalam keadaan yang tidak utuh karena ada beberapa bagian yang sudah hilang yang diyakini sudah dimangsa hewan liar di sana. Jadinya temuan itu pun langsung diamankan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di kota Pontianak. Selain itu, pihak kepolisian juga langsung mengamankan baju lengan panjang warna krim, celananya jeans warna biru, satu gelang tangan, dan juga satu anak kunci dengan gantungan plastik yang berwarna biru yang juga ditemukan di saku celananya, yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses identifikasi korban. Yang saat itu masih belum ada yang tahu siapa sosok dari K itu. Nah, dari sini barulah satu persatu mulai terungkap. Dari satu anak kunci lengkap dengan gantungan yang diyakini itu kunci dari hotel atau penginapan karena ada nomor kamar di gantungannya. Karena ini, polisi pun mengecek semua hotel atau penginapan yang ada di sana, khususnya di wilayah Aruk. Ternyata ada satu hotel yang ngaku sempat kehilangan anak kunci kamar karena dibawa tamu hotelnya yang bahkan keluar tanpa check up. Yang mana tamu hotel itu atas nama Sri Mulyani yang sempat menginap di hotel mereka 5 bulan yang lalu. Bahkan resepsionisnya saat itu masih ingat ciri-cirinya. Perempuan cantik berkulit putih, bertubuh gempal, yang berbicara dengan logat Pontianak. Karena ingat Pontianak, polisi pun langsung mencocokkan data soal laporan hilangnya wanita asal Pontianak yang sempat dilaporkan beberapa bulan yang lalu, yang ternyata datanya juga atas nama Sri Mulyani. Nah, jadinya polisi itu langsung menghubungi keluarga untuk mengabarkan soal temuan ini. Polisi pun meminta keluarga untuk mendatangi Rumah Sakit Bayangkara yang ada di kota Pontianak untuk melihat langsung tubuh yang ditemukan untuk memastikannya. Mendengar kabar ini, pihak keluarga pun langsung mendatangi rumah sakit. Sampai di sana, kakaknya Sri pun langsung yakin kalau itu benar Sri karena dari gelangnya yang identik. Apalagi setelah dicocokkan melalui DNA tulang yang ternyata hasilnya pun menunjuk kalau itu adalah Sri. Karena itu benar Sri, keluarga pun pastinya shock karena ternyata kegelisahan mereka selama ini benar-benar menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, pihak kepolisian juga mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi termasuk kakaknya Sri yang mana dalam kesaksiannya kalau saat itu Sri memang sedang ada masalah hubungan dengan mantan tunangannya yang bernama Yuandi yang dinas di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas, dan juga dikabarkan hilang setelah menemui Yuandi. Kakaknya juga menceritakan setelah Sri hilang, mereka sempat berkomunikasi dengan Sri menggunakan nomor Malaysia yang mereka curigai kalau itu bukan Sri tapi orang lain yang menyamar menjadi Sri. Karena ini, polisi pun langsung berusaha melacak keberadaan sinyal nomornya yang ternyata nomornya berhasil terlacak yang berada di kawasan Kabupaten Sambas. Terus kakaknya Sri juga ngaku mereka mendapatkan nomor itu dari Yuandi yang juga saat itu tinggal dan dinas di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas. Karena dugaan pelaku yang akan diburu ini sebagai anggota TNI, jadinya pihak kepolisian dari Polres Sambas mulai berkoordinasi dengan Pomdan Tanjung Pura untuk menyerahkan kasus ini ke pihak TNI. Saat sedang dinas di posnya, Yuandi dipanggil langsung dan menghadap ke ruangan kapten. Di sana dengan tegas kaptennya pun langsung nanya, "Kamu ada masalah apa?" Dengan keadaan panik, Yuandi pun mengakui kalau dia punya masalah dengan mantan tunangannya, yang intinya dia ceritain semua masalahnya dengan Sri. Tapi soal apa yang terjadi dengan Sri, dia masih tidak mengakui. Tapi setelah 3 kali diinterogasi, apalagi semua bukti memang mengarah ke dia, jadinya Yuandi yang sudah tidak berkutik, akhirnya baru mengakui dan menceritakan semuanya. Karena ini, Yuandi langsung ditahan dan mulai menjalani persidangan demi persidangan di Pengadilan Militer Pontianak, di mana ia pun dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 360 KUHP, yang akhirnya setelah beberapa bulan menjalani persidangan di tanggal 28 November tahun 2023, Yuandi pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan juga resmi dipecat secara tidak hormat dari dinas militer. Setelah itu, Yuandi pun sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Tinggi demi mendapatkan keringanan, tapi permohonan kasasinya pun langsung ditolak dan hukumannya pun tetap penjara seumur hidup. Sedangkan Sri akhirnya dipulangkan di rumah keluarganya di Pontianak, dimakamkan di TPU Jalan Karet yang ada di kota Pontianak.
Jadi inilah akhir dari kasus yang menimpa Sri. Mudah-mudahan memberikan pelajaran bagi kita semua.